Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Like, comment, and share. Gimana Mas? Apa kok tiba-tiba gimana? Nah, ya ini kan dulu tuh trennya kan Dewa 19. Iya. Terus jadi COVID-19. Lah iya. Istilahnya corona atau tadi kowe ro aku jadi merana. Oh iya. Ya karena corona ini kan kita jadi tahu ada efeknya tuh luar biasa, ada yang OTG. OTG apa itu OTG? Orang tanpa gaji. Oh. Ada lagi apa ODP. Apa itu? Itu orang duit penghasilan. Weh, tapi PDP positif dari pengangguran. weh, lah iya. Tapi gini, ini kan COVID ini tahun 2020 Ya. sampai 2021. Ya udah ulang tahun ini COVID. Lah iya. Itu kan banyak yang jadi pengangguran. Alhamdulillah saya enggak. Kok bisa? Lah saya udah 2019 penganggurannya. Luar biasa. Di Ya. CI saya. Selamat. Nganggur udah lama ya. Iya. Bagus. Lebih dulu daripada yang lain kok. Tapi itu loh, kita kadang kepengen tahu perkembangan ini. COVID itu sampai kapan dan lain perkiraannya. Kan masyarakat pada bertanya. Lah iya, tahu gara-gara nganggur. Saya sekarang dulu makan nasi, sekarang saya makanannya makanan impor. Apa? Makan saya tuh cassava underground. Wus, apa itu? Telo pendem. Wah. Kelihatannya bahasanya top ya. Iya. Cassava underground gitu. Ya itu. Tapi ada efek positif, ada efek negatif. Iya. Kalau efek positifnya ya kita akhirnya sangat menghargai kesehatan. Benar. Terus teman-teman contohnya itu adik kandung saya sendiri itu sudah 7 tahun nggak punya putra putri. Iya. Belum punya anak. Setelah work from home, Weh. itu benar-benar work from home itu terus bisa punya gitu. Lah iya, itu Nah, jadi kayak gitu. jadi kalau ini isolasi mandiri, nanti di bulan-bulan kapan mungkin 9 bulan lagi itu akan ada ledakan penduduk. Us, lah Ya ya itu. iya itu. Makanya nih kalau kita terus-terusan work from home kan nanti juga efeknya di situ ya, Lah ledakan iya. penduduk banyak ya. Iya, KB-nya gagal. Nah, kadang ini aku pengen nih Mas, tahu lebih detail tentang ini. Bagaimana sih perkembangan kasus Iya. dari COVID ini? Itu kan Mas Iwan paham. Ada kenalan nggak? Ada no. Loh, kata siapa? Saya kemarin baca. Saya bacain. Saya baca ini loh. Ya. Saya baca di Baca. internet. Beritanya kan jelas. Ada toh. beritanya jelas. Apa? Tapi sudah berhenti. COVID udah nggak ada. Nih lo lihat. Sudah nggak ada COVID? Nggak ada lo. Lihat lo. Yuk. Ya nggak ada ini. Ini berita tahun 88 no. Ini tahun lah 88 itu. Lah kok 88? Berita apa salah? Lah kayak gitu loh. Aduh, saya kira salah. Nah, ini memang kabarnya ini sudah nggak ada. COVID nggak ada nih COVID nih. Lihat nih. Masa tuh? Ini beritanya nih. Malah ini malah lebih. Apa? Ini 75 ini. Oh, 75 loh. 75 ya? Oh. Ini berita apa bakpi ya? Lah kamu ya baca berita itu yang valid, yang perkembangan tahunnya sesuaikan. Saya kira udah nggak ada ternyata. Nah, iya. Salah baca. Kita telepon aja Mas Andri. Mas Andri. Mas Andri ini gelarnya tidak sembarangan. Apa gelarnya? Belakang itu Mas Andri SDN. Berarti kan sekolah dasar negeri. Nah iya. Dia udah berani ngomong. Ini staf dari apa namanya P2P itu loh. Oh. Jadi bagian pencegahan dan pengendalian penyakit itu paham banget ini. Ya bisa mencegah dia. Nah, paling enggak kita tambah pengetahuan kalau menghubungi beliau. Ayo belum tentu. Kok bisa? Belum tentu. Nek kita belum tentu nek tambah beliau. Tambah bisa. Telepon Mas, coba telepon kita. Alah. Sharekan ini. Kejenengan nomor ini, coba hubungi. Tuh 081. Mana kok hilang? Gak ada. Ya gak ketok kalau gini. Oh. Kebalik. Tak kira tuh hilang. Coba. Siapa nih? 081 081 10 1 isi. Telepon. Nah, sampaikan nanti Mas Andri kita kepengen ngobrol tentang bagaimana perkembangan kasus COVID. Minta maaf nih. Minta maaf. Berarti apian Mas Andri minta maaf di telepon. Wow, pulsanya tuh gak ada. Kuotanya habis, saya kira minta maaf kok baik. Ya ini. Saya telepon aja. Halo. Nggih, Mas Andri. Nggih, pripun? Kok ora balas-balas ya? Oh, belum tak pencet. Wah. Oke. Nggih. Halo Mas Andri. Iya, Mas. Kita pengen tahu banyak hal nih tentang perkembangan COVID itu loh, Mas. Nggih. Nah, Mas Andri bisa ke sini, Mas.
Oh, langsung meluncur. Oh ya, siap, saya tunggu. Pakai apa? Pakai meluncurnya. Meluncur, Pakai apa meluncur? Ya meluncur pakai kendaraan toh. Orang meluncur pakai papan seluncur. Papan seluncur. Nah, ini udah dari depan kok. Lah, langsung sampai sini. Langsung. Gimana? Jan, monggo. Nah, ini sudah langsung. Beliau tuh sigap tanggap gitu. Benar. Monggo. Ini Mas. Lewat sini. Monggo. Ini Mas Andri sudah datang, kita pulang. Monggo, Mas. Nah, ini. Pemirsa, ini kita akan ngobrol nih. Luar biasa, kita akan bincang-bincang dengan Mas Andri ini selaku staf ya, Mas. P2P ya, Mas. Ya, P2P. Dijelasin, Mas. P2P itu bagian pencegahan dan pengendalian penyakit, Mas. Iya, bukan pulang pergi pulang lagi ya. Pergi pagi pulang pagi ya. Ya. Berarti tapi lebih mending daripada Bang Toyib nggak ada pulang-pulang. Nggak pulang-pulang. Mas, ini loh Mas, saya tuh kepengen tahu ya selama kayak COVID ini sebenarnya Dinkes tuh kerjanya itu meliputi apa aja. Kadang masyarakat kan ada yang sudah tahu, kadang ada yang memang nggak tahu. Nah, itu apa aja ini Mas? Termasuk nanti bagaimana perkembangan COVID ini Mas? Bisa cerita Mas? Iya, kalau tugas kita banyak sekali ya. Karena memang dinas kesehatan tuh di sini sebagai leading sektor itu di Pandeglang pun tidak sendirian gitu. Oke, tidak jomblo berarti ya? Tidak jomblo, harus bersama kayak ATM ya, ATM ada bersama. Semua saya juga ikut berperan di sini, juga masyarakat terutama ya, masyarakat juga ikut berperan di sini. Nah kalau di kita di dinas kesehatan DIY gitu ya. Banyak perannya, ya mulai dari menyiapkan logistik untuk pemeriksaan pasien, spesimen, menyiapkan pasienkesnya, rumah sakit, puskesmas, tenaganya juga, gitu ya. Apalagi waktu kemarin ada ledakan kasus bulan Juni-Juli ya, saya itu kita sangat butuh sekali banyak SDM ya, baik di rumah sakit, di puskesmas dan di dinas saya juga butuh sekali banyak tenaga gitu ya. Oke, ini Mas, kita pengen tahu nih perkembangan ya kasus dari COVID yang awal-awal dulu saya nggak tahu nih ditetapkannya itu istilahnya mulai Maret tahun berapa itu 2020 sampai dengan sekarang tuh pripun tuh perkembangannya naik turunnya kadang kita sebagai masyarakat awam belum tentu paham ini Mas. Ya kalau kita mau melihat sejarah ya. Melihat sejarah ya. Sejarah dari COVID-19 ini memang ditemukan kan awalnya di 2019 ya. Itu di Desember ya kalau nggak sekitar itu ya. Jadi, makanya disebut COVID-19 karena 2019. Karena 2019. Kemudian Indonesia melaporkan pertama di bulan Maret ya. Tanggal 2 kalau nggak salah ya. Kemudian DIY menemukan kasus pertama kali juga di bulan Maret. DIY sudah bulan Maret sekitar tanggal belasan ya, belasan seorang anak waktu itu umur 3 tahun. Kemudian berkembang April ya, Aprilnya mulai ada kasus banyak, banyak dari yang dari luar wilayah, dari Jakarta, dari mana-mana ya, yang ke DIY pulang itu. Kemudian berkembang lagi hingga kemudian April, Mei, Juni, nah akhir tahun. Desember 2020 itu ya. Itu mulai ada gelombang pertama ya. Kita mengikuti gelombang pertama. Berarti tidak hanya sekolah ya. Ada gelombang mungkin ada gelombang susulan kalau belum malah kayak perguruan tinggi. Gelombang pertama di akhir tahun dan awal tahun 2001. Itu pertama. Kemudian naik turun sudah mulai agak landai. Juni-Juli ya, mungkin karena pengaruh pengaruh liburan, kemudian ada Idul Fitri gitu kan. Kemudian naik lagi di Juni-Juli itu sampai ada varian baru varian baru ya. Varian baru Delta kalau Delta itu. Berarti yang sebelum itu tuh masih COVID biasa gitu. Ya, varian yang lama, varian dari Wuhan sana. Kemudian ada varian Delta yang baru dari India itu yang cukup memang lebih menular dan cepat menyebar. Sehingga Juni-Juli kasus meningkat tajam ya. Itu gelombang 2. Jadi lebih banyak gelombang 2 ya. Saya kena itu. Saya mungkin nggak pandai jadi baru keterima di gelombang kedua, benar. Karena nggak lulus gelombang 1. Tapi sumbangannya besar kok itu. Itu gini kok bisa saya bermutasi gitu ya. Mutasi itu prestasinya bagus apa Pak kok dimutasi? Pindah tempat. Beda ya. Pegawai atau karyawan atau ASN beda. Itu kok bisa dari tidak ada namanya, bisa dulu apa COVID-19 biasa tiba-tiba jadi Delta. Kemudian nanti ada apa lagi jadi itu ada Delta, Mu atau apa ya. Nah, itu kenapa itu? Itu memang
varian virus ya. Virus kan memang mudah bermutasi. Apalagi apa namanya SARS-CoV-2 itu RNA ya, itu mudah bermutasi. Sehingga dengan banyak orang yang kena, kemudian banyak beradaptasi dengan manusia dan lingkungan, juga akan bermutasi di varian yang baru lagi. Menyesuaikan ya kadang. Kemudian juga Delta pun juga ada lineage yang baru ya. Macam-macam lagi, cukup banyak. Dan sekarang ada yang lebih mengerikan yang mungkin kata orang Omicron gitu ya. B12559 itu kan jadi Omicron. Itu juga jadi perhatian kita gitu. Dan itu harus diketahui oleh masyarakat juga bahwa kita tidak boleh apa sih kalau orang bilang bain-bain ya. Tidak boleh lengah. Ini bahasa Indonesia yang baik ini. Bain-bain. Tidak boleh lengah ya Mas. Tidak boleh lengah, betul. Karena mungkin ini mulai landai dan sebagainya itu. Ya, karena sejak gelombang 2 kemarin kemudian maka turun cukup drastis ya. Seakan-akan saya ngerasain kalau hilang loh Mas. Iya, saya itu apa itu? Seakan-akan kayak tadinya ada kok hilang, apa karena pengaruh vaksinasi atau apa gambaran sebenarnya? Itu banyak faktor sebenarnya. Memang kalau kita lihat di masyarakat tidak sebenarnya hilang. Cuman mungkin karena memang ada yang sakit tidak terlaporkan atau mungkin yang sakit. Jadi kan kalau flu pilek kemana Mas? Saya di rumah ke dokter atau ke flu pilek? Saya kalau flu pilek di rumah. Di rumah. Iya. Nggak ke puskesmas. Enggak ke dokter. Enggak. Apalagi sekarang ada COVID, maksudnya masyarakat lebih sadar itu. Karena ketika ada walaupun misalnya flu pilek ringan, periksa saja. Nah, kita nggak tahu itu flu-nya flu biasa atau flu COVID gitu. Dan kadang masyarakat mikirin kan ya, flu biasa loh, malah jadi COVID kadang kan kita selalu itu. Tapi kalau pas tes swab gitu saya selalu berpikiran negatif. Karena kalau berpikiran positif malah kena. Ya, itu bagus. Harus berpikiran negatif. Saat yang kita nggak boleh berpikiran positif saat tes swab COVID aja ya. Kemudian juga faktor vaksinnya juga penting, vaksinasi. Vaksinnya juga sekarang di DIY sudah cukup banyak vaksin ya. Jadi orang sudah daya tahan tubuhnya bagus, tetapi vaksin kan tidak menghindari orang untuk terkena gitu. Nah, itu dengar ini benar nggak? Itu sebenarnya tidak menghindari tapi bikin lebih ringan gitu hanya mengurangi keparahan dan juga tingkat kematian. Jadi bukan berarti udah divaksin kemudian tidak prokes kemudian terus kayak wes nyantai nggak bakal kena. Dia bisa kena tetap ya. Walaupun gejalanya ringan bisa juga menularkan. Nah, itu yang mungkin orang belum memahami tentang itu. Benar sekali itu. Terus perkembangan di DIY itu berarti istilahnya sampai tingkat tertinggi itu kalau dari data jenengan di Juni-Juli itu Juni. Dan itu mohon maaf istilah juga sampai banyak yang istilahnya nggak mampu untuk bertahan hidup ya di situ tuh. Iya, meninggal banyak. Itu karena memang variannya yang berapa kali lipat lebih ganas atau pripun? Ya yang jelas karena memang jumlah kasusnya juga meningkat banyak ya, sangat banyak. Kemudian ini juga varian baru sehingga tubuh juga belum bisa merespon ya. Dan rata-rata juga ada komorbid gitu, banyak ya, ada komorbid ya. Walaupun juga banyak juga yang tidak komorbid juga meninggal. Tidak komorbid meninggal. Memang ya ini masih baru ya. Jadi kita perlu banyak belajar. Kita masih sana sini itu masih banyak ilmunya yang masih sambil pelajari ya. Kalau faktor usia itu mempengaruhi nggak? Mempengaruhi sekali. Sehingga mengapa kemudian vaksinasi juga lebih banyak diperhatikan di lansia. Nah, itu merupakan faktor usia yang paling rentan ya. Jadi kebanyakan kasus meninggal di usia lanjut ya. Komorbid dengan usia lanjut akan lebih berbahaya lagi. Ya, nanti kita lanjutkan. Ini saya kepengen juga akan ngobrol-ngobrol nanti dengan Ibu Berti betul. Ini tentang bagaimana saya dengar-dengar ada masalah tentang tatap muka terus screening dan sebagainya. Nah, nanti kita akan ngobrol dengan beliau via Zoom ya. Ya, biar lebih mantap. Nanti biar lebih jelas dan kita akan balik lagi setelah yang berikut ini. Jangan mana-mana. Jangan lengah dan tetap selalu waspada, virus corona masih ada.
Ayo, perangi dan cegah bersama-sama dengan cara mematuhi protokol kesehatan dengan disiplin dan menjalankan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak fisik, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Saat ini, akulah penguasa dunia. Tak satu negara pun mampu mencegah aku. Aku ditakuti semua orang. Wah, perih, panas, ampun. Pandemi corona menyebabkan kepanikan. Dengan sebuah pencegahan, sudah cukup untuk mengendalikan. Jagalah diri kita dengan baik, disiplin dalam melakukan protokol kesehatan. Bersama kita pasti bisa menghentikan virus corona. Kita masih ngobrol dengan Mas Andri ya, tentang bagaimana ini tentang pertemuan tatap muka terbatas ya, dan antisipasi munculnya klaster COVID-19 di sekolah. Kita kali ini kepingin menghubungi dengan Bu Berti, Mas. Oh ya, silakan. Ini sudah ada di ujung sana. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam, karena ini kalau YouTube itu kan pagi, sore, malam. Halo Bu Berti, selamat. Halo. Ya. Selamat pagi, siang, sore, malam juga. Iya. Karena seluruh dunia lapisannya beda-beda. Iya. Oke, gimana nih Bu? Ini sedang berada di mana nih Bu? Kebetulan posisinya Bu? Ya, saya di kantor. Oh, di kantor. Oh, di kantor. Wah. Iya. Makasih ini sudah meluangkan waktu. Iya. Karena di sela kesibukan kita sempat ngobrol-ngobrol. Nah, ini loh Bu, kita tuh pengen tanya tentang kasus beberapa hari lalu ya, di 8 November 2021 tuh dengar-dengar kan DIY itu menempati penambahan kasus harian tertinggi itu Bu. Itu ya? Berasal dari mana itu Bu? Oke, ini kita pengen tahu ya sebagai masyarakat. Ripon nih, monggo. Ya. Oke. Terima kasih. Jadi untuk DIY itu memang beberapa waktu yang lalu jadi juara ya. Artinya nomor satu jumlah kasusnya se-Indonesia. Nah, kalau dilihat kan, padahal DIY kan dibandingkan dengan kabupaten sebelah, provinsi sebelahnya, jumlah penduduknya sedikit kok, kasusnya banyak gitu ya. Nah, ini ada beberapa faktor. Kalau di DIY ini saat ini, aku yang mengundang Mas Opode ya. Kita yang Mas aja lah. Mas. Karena Mas kan mahal. Oh, Mas ya. Iya. Karena Mas. Mas. Nah, itu karena memang di DIY ini kita sudah melaksanakan yang namanya surveillance aktif. Nah, apa itu surveillance aktif? Nah, itu. Kalau pada awal kemarin, sampai saat puncak-puncak kasus ini kita memang lebih banyak ke pasif surveillance-nya. Artinya kan ada orang yang diperiksa, kemudian kita begitu positif jadi kasus. Lalu kemudian ada orang yang sakit ke rumah sakit, kemudian didiagnosa jadi kasus. Nah, itu pasif, artinya kita tidak mencari. Nah, beberapa waktu terakhir karena kasusnya sudah landai, maka kita mencari kasus istilahnya. Maka surveillance-nya surveillance aktif. Salah satu surveillance aktif yang kita lakukan itu adalah surveillance pada pembelajaran tatap muka. Ya, karena kan kenapa pembelajaran tatap muka? Karena pembelajaran ini sedang dilaksanakan di DIY dan juga di daerah lain. Lalu kita ingin mengetahui, nah itu kemudian dengan surveillance aktif itu menjadi kasusnya menjadi lebih banyak gitu loh. Iya. Selain dengan PTM ini, maaf.
Nggak disuguhi di sini, nggak seperti di situ. Iya, itu di sini. Jadi surveillance aktif kita itu selain di PTM, kita juga di fasilitas pelayanan kesehatan. Gimana itu di puskesmas, di rumah sakit, kalau ada orang yang bergejala atau periksa, misalnya periksa TB, periksa HIV. Nah ini kita juga tes karena kalau punya gejala demam. Jadi kan kita cari kita cari. Nah sehingga ketemunya memang banyak. Nah, arahan Bapak Gubernur, Bapak pimpinan kita Yusuf Rapopo untuk seoke digulai supaya jangan sampai nanti malah menjadi masalah di kemudian hari. Nah ini kita lakukan, maka kasus kita memang kemudian menjadi banyak. Salah satunya dari situ, gitu. Gitu Mas. Kalau kayak screening ya, istilahnya screening Bu, itu tuh apakah hanya sementara ini hanya di DIY atau ternyata juga di daerah lain juga ada screening atau itu Bu? Di daerah lain juga mulai. Ya, memang dengan adanya pembelajaran tatap muka dari pusat itu sudah mengarahkan masing-masing wilayah untuk melakukan screening atau surveillance aktif untuk PTM ini. Nah, saya nggak tahu sih kalau di provinsi yang lain ini sudah mulai atau belum. Kalau di DIY ini kita sudah melakukan di 5 kabupaten kota. Nah, kalau untuk ini Bu, dari beberapa waktu saya sudah melakukan screening. Kalau untuk hasilnya sendiri sudah ada belum Bu? Hasilnya sudah. Screening itu? Oh, sudah. Jadi screening ini kita lakukan pada bulan awal November ya, November. Itu kita melaksanakan screening ini diawali memang tidak serentak, semua kabupaten kota itu tidak langsung bareng gitu, enggak. Ada yang lesson dulu, karena apa? Karena menyesuaikan dengan ketersediaan SDM-nya juga, ya. Tapi saat ini untuk kota Yogyakarta sama Sleman itu masih berlangsung, belum selesai. Nah kalau tadi dari hasilnya gimana Bu? Hasilnya sangat bervariasi. Oh ya. Contoh Kabupaten Kulon Progo. Kemarin Kulon Progo itu dimulai tanggal 9 November sampai di tahap pertama ini diakhiri tanggal 17 November. Ya. Jadi antara tanggal 9 dan 17 itu ya dari total sekitar 2.000-an. Ya. 2.000-an sampel yang kita periksa. Sampelnya kan ini tidak semua sekolah langsung kita ambil gitu ya, tapi kita kan harus melakukan sampling. Kan? Nah, dari sampling itu memang 2.000 sekian itu yang positif ketemu 94. Nah, tetapi tidak kemudian ada di satu sekolah yang banyak gitu, tidak. Tapi bervariasi, ada yang banyak. Nah, kalau kita hitung 94 dibagi 2.200 sekian, maka positif rate-nya 4,2% rata-ratanya. 4,2% ya. 4,2% dari yang disampling itu positif. Gitu. Ini pertanyaan selanjutnya Bu, kalau misalnya ini ada kasus positif ya dari screening PTM terbatas tuh, apakah itu terus bisa disebut sebagai klaster Bu, klaster sekolah ini? Klaster ini kemarin pembelajaran di sini tuh menimbulkan seperti ini. Itu ada nggak sih syarat minimal disebut klaster? Ya, kita akan bisa menyebut klaster kalau misalnya di sekolah A kita lakukan screening. Misalnya ya, lalu ketemu semoga kira-kira ya. Ketemunya 10 misalnya. Nah, satu sekolah itu ketemu 10. Ada gurunya, ada. Nah, kemudian kita telusur, kita lakukan tracing. Ya, tracing. Nah, dari tracing di sekolah itu ketemu tadi saya ketemu dengan Bu Guru ini tadi. Guru positif ini tadi kita tracing, ketemulah positif, kemudian ketemu lagi lah positif, tapi di lingkungan sekolah itu loh Pak, baru disebut sebagai klaster. Kalau kita tidak ketemu dari hasil kontak eratnya,
Contoh misalnya sekarang satu kelas ketemu 2 orang, lalu satu kelas itu kita lanjutkan tracingnya, tidak ketemu, maka tidak menjadi klaster. Karena kita tidak tahu, kita menyimpulkan bahwa tidak terjadi penularan di sekolah. Jadi yang disebut klaster adalah kalau terjadi penularan di sekolah itu. Begitu Pak Mas, Pak Lupa. Nah, ya, ini terus bagaimana Bu? Seandainya dari hasil screening tadi ditemukan ada kasus positif, sekolah itu apakah langsung ditutup atau diliburkan atau seperti apa? Termasuk ini Bu, sekaligus sebagai penutup ya, termasuk nanti gimana tanggapannya kalau ketika ada orang tua atau mungkin siswa atau guru yang nggak mau di tracing atau dites dan sebagainya, pripun ini? Monggo. Ya, jadi nanti jadi ya saat ini memang ada beberapa sekolah yang diliburkan selama tapi tidak terus kemudian ditutup gerbangnya bengi ditutup gerbangnya. Tetapi kalau kemudian ada yang positif, itu positif, ya wes langsung ditutup, tidak lagi dilanjutkan, itu tidak. Jadi ada aturannya. Aturannya adalah kalau tadi positif rate-nya itu lebih dari 5%. Nah, kalau positif rate-nya itu lebih dari 5%, maka ya harus kita liburkan dulu selama berapa hari? Selama ya maksimal 14 hari, gitu. Sehingga kegiatan di situ minimal 5 kali 24 jam atau sampai 14 hari itu kita liburkan dulu. Nah, ini juga kita bisa lihat tidak kemudian apakah seluruh sekolah. Nah, kalau memang yang terjadi hanya di kelas itu, maka kelas itu. Nah, nanti mungkin dari Dinas Pendidikan akan lebih menjelaskan bagaimana cara, karena ini kan tujuan dari surveillance PTM ini kan kita sebetulnya juga sekaligus mengevaluasi ya, bagaimana PTM ini akan dilanjutkan. Nek dilanjutkan itu lalu berapa persen yang daring, dia gitu. Jadi tuh lalu yang terakhir mau apa ya Mas? Kalau ada yang orang tua, guru atau siswa yang nggak mau dites atau di tracing loh Bu, ketika ada kejadian pripun ini yang harus dilakukan. Nah, ya niku kadang-kadang kayak tuh. Nah, ini sebetulnya kita ini juga sudah mempunyai program KIE. Program KIE itu artinya komunikasi, informasi, dan edukasi. Nah, kita lakukan pendekatan dengan edukasi. Karena kan memang di masing-masing wilayah itu ada Satgas Covid-nya. Nah, ini tugasnya Satgas Covid ini untuk membantu, ya memotivasi gelembuk-gelembuk gitu ya, supaya mau dites. Iya. Sip. Masih ada tambahan Bu yang pengen disampaikan mungkin Bu Berti? Ya. Mumpung saya dipanggil sama mas-mas yang ganteng-ganteng pakai dasi, kedas ini. Dan katanya mau ditayang seluruh dunia nih Bu, dunia. Ya, seluruh dunia. Jadi saya hanya ingin titip pesan. Saat ini memang kasus kita ini sudah melandai. Tetapi, nah itu dilihat tadi ada kita surveillance aktif yang hanya sedikit saja sudah mendapatkan banyak kasus, sudah meningkatkan kasusnya di DIY. Kalau tidak ada surveillance aktif DIY itu cuma 1, 5, paling banyak 10. Nah dengan surveillance aktif kan meningkat, berarti di masyarakat kita ini masih ada penularan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tentu juga protokol kesehatan, ya kan? Masker sama vaksin itu wajib, hukumnya, ya. Lalu mengeterapkan protokol kesehatan dimanapun. Mau duduk-duduk bertiga seperti itu ya harus ada protokol kesehatannya. Di situ ada hand sanitizer apa enggak? Jaraknya berapa meter, ya kan? Ya minimal 1 meter gitu ya. Nah, kalau makan-makan ya jangan bareng-bareng gitu ya. Nah ini harapan kita dengan kita melaksanakan protokol kesehatan dan vaksinasi,
maka kasus ini nanti akan bisa terkendali. Tidak ada penularan yang lebih banyak lagi. Mungkin kalau itu dari saya pesan supaya kita bisa terhindar dari lonjakan kasus. Itu ya Mas. Matur sangat Bu Berti. Nah, ini menarik sekali nih. Tadi langsung juga ngobrol dengan Bu Berti. Nah, ini ya sekali lagi juga tambahan-tambahan lah nanti dari Mas Andri Mas terkait bagaimana biar nanti ke depannya itu kayak ada kasus kayak gini tuh masyarakat lebih waspada dan sebagainya, atau apa harapan sebagai penutup ini, monggo. Ya kalau saya pribadi harapannya mungkin sama dengan Bu Kabit ya, intinya lebih sadar dengan kesehatan masing-masing. Yang pertama, kemudian ya memang sekarang kasusnya landai gitu ya. Karena mungkin kita masih yang beredar masih varian-varian yang kemarin gitu ya. Tapi kalau ada varian yang baru yang mungkin lebih menular, lebih infeksius, itu yang perlu kita waspadai. Karena kalau kita seperti ini masih masih nge-mall bebas itu ya. Sekarang malam minggu juga di Malioboro ramai sekali. Ramai sekali itu. Artinya kita tidak bisa mengendalikan mobilitas, kemudian kerumunan, jadi juga akan semakin meningkatkan risiko penularan di masyarakat. Jadi kalau dari saya pribadi, yang pertama ya tetap prokes, minimal 3M, mau 5M 10 boleh, yang penting satu kata Pak Gub ya, manuto gitu ya. Manuto. Disingkat dari 1M manuto gitu, dengan pemerintah gitu, dengan aturan kita. Kemudian tadi yang paling penting adalah besok di libur Nataru ini, ya itu juga yang perlu diwaspadai. Intinya itu, tetap di rumah, liburan di rumah dengan keluarga, sayangi keluarga dan juga diri kita masing-masing. Itu sih Mas. Terima kasih sekali. Demikian tadi pemirsa obrolan perbincangan kita dengan teman-teman dari Dinas Kesehatan. Semoga menginspirasi. Kita lain waktu akan lanjutkan dengan beberapa obrolan yang menarik tentunya hanya di podcast ini. Sampai jumpa, dadah. I said what it is. It's an elephant. Udah selesai kan, Bu? Saya mau nonton acara Flora Fauna, biar paham seputar binatang-binatang. Ya sudah, sana. Ternyata liburan kita di rumah mengasihkan juga ya. Iya, bisa nambah pengetahuan tentang flora dan fauna. Dan tentunya ada kue buatan saya dan Ibu. Adik juga belajar bahasa Inggris lewat HP. Ya sudah, ayo sekarang saatnya kita makan. Manfaatkan momentum liburan Anda bersama keluarga dengan hal-hal yang bermanfaat. Liburan di rumah juga merupakan kontribusi positif dalam mencegah penyebaran virus corona. Aku sudah vaksin. Melalui vaksin, kita tidak saja melindungi diri sendiri, tetapi juga membantu melindungi orang lain dari paparan virus corona.